sebagai pelindung. Kemudian kita ngebahas kaitannya dengan mikroorganisme yang ada di kulit dan penyakit kulit yang ada di, mungkin dari kalian pernah mengalami atau keluarganya, atau ya kalaupun tidak ngalamin sendiri ya sebagai pengetahuan bahwa ada penyakit kulit gitu ya, namanya dermatologis disease, dan bagaimana cara penanganannya. Penanganan di sini ya kaitannya kita belajar kosmetologi ya, apa namanya, ilmu kosmetik. Kita harus tahu komponen apa yang bisa berpotensi untuk mengobati atau mengatasi, bukan mengobati suatu penyakit ya. Fungsinya hanya lebih ke fisiologinya kulit tersebut, fungsi kulitnya. Kalau kita ngebahas anatomi kulit, kita tahu anatomi kulit itu terdiri dari 3 lapisan ya. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis gitu ya, bagian dalamnya. Dimana kalau kita melihat struktur anatomi ini, bagian luar yaitu namanya epidermis ada terbagi menjadi 5 lapisan. 5 lapisan yang terdiri, pertama yang paling luar itu stratum corneum, di bawah stratum corneum ada lucidum. Di bawahnya si lucidum ini ada granulosum. Kalau granulosum berarti nanti ada granula gitu ya, granul-granul spot kecilnya. Kemudian di bawahnya granulosum ini ada spinosum. Spinosum yang ini. Kemudian ke bawahnya lagi basal ya. Setelah itu lanjut ke lapisan dermis. Di lapisan dermis ada 2 lapisan di mana terdapat papilari dan retikulari. Nanti 2 lapisan ini yang menentukan siapa yang memproduksi kolagen, siapa yang memproduksi elastisitas kulit. Peranannya dari dermis tersebut. Maka ketika mungkin dari kalian ya ada ngalamin kok ada karutan, ya karutan dari kolagennya gitu ya. Produksi kolagennya sedikit jumlah produksinya sehingga cepat menua kulit kita gitu ya, cepat berkerut. Kemudian ke bawahnya lagi ada hipodermis, jaringan subkutan biasanya ya. Kalau subkutan ada bagian pembuluh darah, lemak, adiposa ya, ini bagian bawah dari setelah dermis. Berikut anatomi kulit, mungkin dapat ya di Anfisman ya, di TPB ya. Kemudian kalau kita ngebahas tentang anatomi kulit, yang pertama tadi lapisan epidermis yang merupakan bagian terluar dari kulit ya, di mana tersusun dari jaringan epitel, squamosat bertingkat yang mengalami keratinisasi, di mana kalau terjadi keratinisasi ya, dia nanti akan selnya itu berapa namanya, yang tampak di kulit kalian, yang kalian kalau misalnya mengamati kulit masing-masing ya, sering terjadi ngelupas ya. Jadi misalnya kalau kondisi ya kulitnya kering bersisik, dia apa namanya, kalau kita goresin ada bekasnya ya, putih kayak goresan ya. Ya itu namanya kulit kering kondisinya ya. Ya namanya keratinisasi ya, ada keratin, ada protein, kandungan protein di kulit kita, sehingga kalau misalnya kandungannya kulit tersebut apa namanya, jumlah proteinnya kan dalam jumlah terdiri dari protein, lipid dan air ya, komponen dari kulit kita, maka kalau jumlahnya sedikit itu akan menimbulkan kulit kita kering gitu ya. Itu yang bisa kita lihat secara visual masing-masing kulitnya. Itulah jaringan epidermis gitu, di mana tidak memiliki pembuluh darah dan selnya sangat rapat-rapat gitu ya. Jadi kalau obat itu atau suatu senyawa untuk bisa berpenetrasi sampai menembus membran kulit kita ya, tadi banyak lapisan, maka kita harus menambahkan ya itu kalau dalam formulasi peningkat penetrasi ya, karena selnya sangat rapat bagian terluar untuk menembus barier sel rapat ya. Barier itu penghalang pertama itu epidermis, maka salah satunya kita tambahkan eksipien peningkat penetrasi gitu.
Kemudian pada lapisan epidermis ini terdiri dari 4 sel utama, yaitu ada sel keratinosit yang menghasilkan keratin, sel melanosit itu yang menghasilkan melanin ya, yang memberikan warna seseorang, ada warnanya sawo matang, putih, hitam, dan lainnya gitu ya. Warna coklat ya. Kemudian ada sel Langerhans dan sel Merkel. Ada yang tahu sel Langerhans, sel Merkel itu apa? Pernah dengar? Ya, pernah dengar nggak? Kecepatan nggak saya ngomong? Ahmad Zami yang open mic, open kamera Ahmad Zani saja nih. Jadi saya coba Ahmad Zani gitu. Sel Langerhans pernah dengar nggak Ahmad Zami? Tidak terlalu ingat, Bu. Oke, belum tahu ya. Teman yang lain tahu kira-kira siapa? Oke, Rifa, silakan. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Rifa Novasna, dan 090. Setahu saya kalau sel Langerhans itu dia tuh fungsinya sebagai imunitas ya, Bu. Terus kalau sel Merkel itu tuh reseptor, Bu. Oke, kembali lagi nanti ya, fungsi dari kulit itu tidak hanya melindungi kulit tubuh kita gitu ya. Jadi ada sel-sel yang menghasilkan sebagai reseptor, sehingga nanti ada sensor ya, motorik dari kitanya ketika memegang atau tersentuh benda panas atau benda tajam ya, itu motoriknya. Oke. Kalau kita lihat dari gambar ya, ada paling teratas tadi sel keratinosit ya, di mana komponen kulit kita ada keratin, protein ya, merupakan protein ya keratin tersebut. Kemudian dalam lemak ada air, maka keratinosit merupakan komponen utama yang terdapat pada semua lapisan tubuh kita, kulit kita ini. Kemudian sel Langerhans itu sebagai imunitas. Kemudian ada yang sel melanin yang tadi menghasilkan melanosit ya. Sel melanosit menghasilkan melanin sehingga memberikan warna pada kulit kita. Kemudian ada sel Merkel. Ini komponen selnya. Kemudian pada lapisan epidermis tadi kalau kita tahu ada 5 dari anatominya, maka 5 lapisan tersebut punya ciri khas masing-masing. Yang pertama itu dalam lapisan atas itu stratum corneum. Jadi lapisan selnya sangat rapat, berbentuk gepeng dan merupakan sel mati ya. Tidak memiliki inti dan protoplasmanya berubah menjadi keratin. Maka sel terjadi ya pengupasan sel mati, yaitu bagian stratum corneum paling atas atau paling terluar. Kemudian turun ke bawah ada stratum lucidum, di mana lapisannya putih gini ya, jernih, transparan. Kemudian kalau kita paparkan cahaya dapat tembus. Cahaya dapat tembus melalui sel gepeng tanpa inti. Kemudian protoplasmanya nanti akan berubah jadi protein yang nanti disebut proteinnya itu ellaidin. Itu untuk lucidum. Kemudian ke bawahnya lagi kita temukan granulosum ya. Terdapat 3-5 lapisan sel granula. Granula yang tadi granulosum, berarti ada granula punya siapa? Ya punya keratohyalin. Apa itu keratohyalin? Yaitu prekursor membentuk suatu keratin. Ya kalau misalnya mungkin pernah dengar iklan rambutnya bercabang merah dan itu ada keratin rambut gitu ya. Berarti protein. Ada kan sampo protein ya. Akhirnya nanti kalau pertemuan berikutnya ya ngebahas sampo gitu ya. Jadi artinya
di rambut sama di kulit ada protein gitu ya, keratin namanya, yang merupakan protein keras dan resilient, kemudian anti air serta melindungi permukaan kulit terbuka. Saat keratohyalin tadi granul-granul yang ada di stratum granulosum itu berakumulasi atau keratohyalin keratin yang berakumulasi, maka inti selnya akan berdisintegrasi, lama-lama sel tersebut akan mati gitu. Kan berintegrasi berarti naik ke atas gitu ya, ke atas bagian luar kulit kita, ya menyebabkan tadi yang lapisan teratas itu namanya sel mati. Kemudian ke bawahnya lagi dari struktur kulit kita lihat dari luar ke dalam ya, menelusurinya, maka ada stratum spinosum, merupakan sel spina yang menghubungkan antara intraseluler, penghubung intraseluler yang disebut desmosom. Ke bawahnya lagi setelah spinosum itu namanya basal. Stratum basal ini yang akan melekat pada jaringan ikat yang ada di jaringan dermis. Lapisan kulit di bawahnya kan lapisan dermis gitu. Maka kalau misalnya bercerita kulit kita ada berapa lapisan, ya kamu ceritakan dari luar ke dalam, bukan dalam ke luar. Jadi ada epidermis, dermis, dan ada subkutan ya, hipodermis. Kemudian di epidermis ada 5 lapisan dan ciri khas masing-masing ada berbeda ya. Tuh untuk penjelasan secara anatomi kulit. Kalau lihat dari gambarnya ya, tadi kan cara penampang luas ya. Tapi kalau kita lihat spot tertentu, bagian kalau kita perbesar atau istilahnya zoom in, zoom out gitu. Jadi bagian atas tuh epidermis ini yang merupakan sel mati ya, lapisan stratum corneum. Kalau kita zoom lagi ya penampangnya seperti ini gambarnya. Kemudian ke bawah yang punya inti namanya sel hidup gitu kan. Bagian dari epidermis, yang tadi epidermis ada 5 lapisan ya. Kalau sel hidup kita temukan di bawahnya stratum corneum, karena corneum merupakan sel mati gitu ya. Kemudian sampai ke sini gitu ya, yang menghasilkan sel melanosit. Kalau kita lihat ke pembatasnya, kalau saya show slideshow, saya nggak bisa balikin manggil kalian gitu. Kalau misalnya saya tanya jawab, maka terlihat nggak gambarnya? Kalian bisa zoom out sendiri ya. Mungkin dari kalau misalnya baca dari handphone, PPT-nya di zoom out sama kalian ya. Ini kemudian ke bawahnya lagi ya, tadi terdapat pembuluh darah sama adiposa ya, tuh bagian dermis hipodermisnya ya, itu penampangnya. Kemudian yang kedua lapisan dermis, tadi ada papiler sama retikuler gitu ya. Kalau papiler itu lapisan yang banyak pembuluh darah, kalau retikuler punya pembuluh darah juga, punya syaraf, dan punya jumlah sel lemak adiposa. Tapi jumlahnya berbeda-beda tergantung pada area tubuh. Misalnya kalau kalian makan banyak gitu ya, menimbun lemak gitu kan, jadi lemak ya. Lemak kalian kan beda-beda ya. Ada disesuaikan ya. Ada lengannya di lengan atau di paha atau di perut gitu kan. Karena kan kita komponen tubuh kita ada kulitnya gitu ya. Nah, itu penyimpanannya di lapisan retikuler ini gitu. Jadi lapisan retikuler terletak di dalam lapisan papilar, maka tadi stratum basal, kemudian papilar, kemudian retikuler. Papilar retikuler merupakan lapisan dermis. Maka yang kalau ada pembuluh darah, maka bisa ada nutrisi di dalamnya ya. Nutrisi pada epidermis. Jadi nutrisinya kan kalau kita makan atau bernutrisi ya, bisa nutrisi parenteral masuk pembuluh darah kan, sehingga masuk ke dermis gitu, yang ada pembuluh darah memberikan nutrisi sampai ke epidermis bagian atas gitu.
itu lapisan papilar. Kemudian kalau retikuler di bawahnya lagi, di bawahnya papilar, di mana terdapat lemak tadi ya, banyak pembuluh darah dan ujung saraf. Kalau kita lihat gambarnya dari dermis itu, yaitu ini papilar bagian sini, retikularnya di sini. Papilar itu tadi banyak pembuluh darah gitu ya. Kemudian lapisan retikular inilah yang menghasilkan kolagen dan elastin. Kolagen itu kita tahu tadi buat kulit kita tuh kenyal-kenyal gitu. Jadi elastisit menjaga kekenyalan dan kekuatan kulit dari produksi elastin ini. Kemudian untuk retikuler, retikuler itu menghasilkan elastin yang kaitannya dengan elastisitas kulit kita, jadi lentur. Itu bagian dermis. Selanjutnya ke bagian hipodermis, ke dalamnya lagi ada jaringan ikat longgar, elastis dan punya lemak ya. Tadi kalau dari bawah tuh kan ada merah, biru itu pembuluh darah. Kalau kuning-kuning grundul gitu itu namanya jaringan adiposa atau lemak ya. Kemudian ada ujung saraf tepi, kelenjar getah bening itu terdapat di lapisan hipodermis. Itu anatomi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau belajar kosmetik ya kita harus tahu targetnya apa. Kulit kah, rambut kah? Maka kita harus tahu struktur kulit, struktur rambut. Itu ya, harus komprehensif. Oke, kalau diam saya samakan, tidak ada pertanyaan ya. Saya lanjutkan lagi. Dari anatomi fungsi kulit. Kita tahu fungsi kulit yang dirasakan yaitu tadi menutupi atau melindungi tubuh kita gitu ya, organ kita, gimana tadi fungsi kulit satunya proteksi gitu. Kemudian fungsi yang kedua itu sensasi, di mana tadi ada sel saraf, jaringan saraf ya di bagian lapisan apa? Bagian kalau saraf, kalau pembuluh darah ada di dermis dan hipodermis. Kalau jaringan saraf di mana? Ada yang bisa? Silakan sebut nama. Ada yang masih ingat? Hipodermis. Siapa tadi? Saya lupa lihat nama. Nanda. Oke. Di hipodermis ya, ada pembuluh ujung saraf yang memberikan sensor. Maka ketika kamu bersinggungan atau pegang ya tadi tidak menggunakan alas kaki, pakai injek batu, sensor kayak ini benda tajam, benda tumpul atau sebagainya. Itu yang memberikan respon sensor gitu. Kemudian fungsi lainnya itu regulasi, yaitu dengan suhu tubuh kita ya. Perubahan suhu di di lingkungan sekitar kita akan merasakan kulit kita itu suhunya dingin atau suhu panas. Itu kan kalau misalnya kita berada di dua musim ya, musim kemarau dan musim dingin, misalnya dingin ya pasti kalian merasakan kulit kalian dingin gitu ya. Oke, fungsi selanjutnya sekresi. Kalau sekresi berarti mengeluarkan ya, sekret gitu kan. Maka kelenjar sebaceus akan memproduksi sebum. Sebum itu minyak yang fungsinya salah satunya itu mempertahankan kelembapan kulit kita. Misalnya produksi minyak yang bagus gitu ya, untuk tidak terjadi pengeringan kulit kita ya, terhidrasi gitu. Tapi kalau jumlahnya banyak ya itu kurang bagus ya.
Jadi kalau diproduksinya sekresinya normal, maka itu bisa dimanfaatkan sebagai menjaga mempertahankan kelembapan kulit kitanya, yaitu bisa sebagai lubrikasi. Kemudian ada fungsi kulit lainnya, absorpsi, yang biasanya digunakan dimanfaatkan dalam sediaan farmasi transdermal. Sistem transdermal itu seperti kayak koyo ya, tapi koyo kan ada yang lokal ya, tapi ada yang ke sistemik. Jadi sediaan transdermal itu ada efek lokal, ada efek sistemik, yang artinya plester ya. Plester ada obatnya, tergantung obatnya itu masuk ke dalam bekerjanya di sistemik atau di di lokasi setempatnya. Itu biasanya kalau sampai sistemik maka sampai target absorpsi. Jadi organ absorpsi kita tadi kita tahu kulit itu bisa sebagai absorpsi perkutan ya, maka tadi ada pembuluh darahnya dermis, maka obat itu berpenetrasi sampai bagaimana kata lapis itu rapet susah nyawa masuk gitu ya, maka ditambahkan eksipien apa bisa meningkatkan penetrasi itu kesediaan transdermal untuk obat itu atau senyawa aktif masuk ke transdermal itu sebagai absorpsinya. Kemudian fungsi sebagai pelindung dehidrasi. Secara umum kita tahu kalau kulit kita bisa ya kalau terpapar atau dalam lingkungan namanya tuh ruangan AC terus ya, tinggal atau misalnya di rumah atau kos-kosannya ber-AC mungkin ya, sering hidup AC tapi jarang minum, lama-lama kulit kita akan terhidrasi ya. Maka untuk menjaga hidrasi kulit itu sebenarnya kalau dalam kondisi normal kan itu faktor luar. Kalau maksudnya tidak di kondisi ruang ber-AC ya, komponen dalam kulit kita tuh ada menghasilkan tadi ada lemak ya, lemak, protein, air. Nah, komponen lemak itu yang terdapat di stratum corneum yang berperan sebagai menjaga hidrasi kulit. Selain itu ada nilai NMF, Natural Moisturizing Factor. Secara natural ya, kulit itu menghasilkan asam amino gitu kan. Tadi NMF merupakan asam amino, merupakan protein hasil pemecahan filagrin yang terdapat di sel korneosit yang menyusun stratum corneum. Jadi ingat dulu lapisan kulit, apa saja penyusunnya, kemudian sel korneosit itu di mana. Itu merupakan menghasilkan keratin merupakan amino. Maka dari komponen kulit kita itulah yang bisa berperan sebagai hidrasi kulit gitu ya, menjaga kulit itu tetap tidak kering gitu ya. Maka NMF ini bekerja dengan cara menarik air pada lapisan kulit di dalam sel sehingga hidrasi kulit itu terjaga. Produksi dari NMF ini dipengaruhi dalam berbagai faktor, bisa faktor luar dan faktor dalam. Salah satunya kalau kita ngebahas faktor, bisa dari kelembapan, bisa dari sinar paparan matahari. Kemudian NMF, Natural Moisturizing Factor ya, terdiri dari protein, di mana ada asam amino bebas, kemudian pyrrolidon, asam karbolat, kemudian ada gula, ada urea, ada Cl, dan lain-lainnya. Ini merupakan komponen dari NMF yang berfungsi sebagai menjaga hidrasi dan sifat stratum corneum kita, termasuk pH. Maka tahu ada yang masih ingat pH kulit berapa?
pH fisiologi kulit. Ada yang tahu berapa pH kulit? Bagi yang bisa 4 silakan. sampai 6 ya, Bu. Rahel. Oke, pH kulit itulah yang harus kalian paham, hafal ya. Kalau kita membuat sediaan, harus tahu juga pH fisiologi tubuh kita. Kalau misalnya targetnya di kulit, maka harus tahu pH kulit. Kalau targetnya di mata, harus tahu pH mata berapa. Jadi pH sediaan. Maka nanti kalau misalnya membuat sediaan, baik obat dan kosmetik, ya sama. Kita harus penentuan pH. Apakah pH kita itu yang pH sediaan udah masuk memenuhi persyaratankah dengan pH kulit atau pH yang targetnya tadi ya. Itu maka NMF juga bisa kita target lihat pH-nya. Salah. Kemudian ada lipid interseluler di dalam NMF. Lipid itu tadi kan kolesterol ya, lemak gitu kan. Maka kalau lemak intraseluler terdiri dari seramid, kolesterol, dan asam lemak bebas. Ya seramid ini mungkin udah banyak ya produk kosmetik kandungannya seramid gitu ya, yang merupakan emolien, bisa melembabkan, kemudian membuat struktur kulit itu mempengaruhi perubahan fungsi kulit. Struktur kulit, bukan fungsi kulit, sorry. Struktur kulitnya. Jadi lebih halus gitu ya kan. Itu banyak pemanfaatan seramid dan kolesterol ya, yang digunakan dalam sediaan kosmetik, di mana akan melapisi setiap sel korneosit yang menyusun stratum korneum dengan rapat, sehingga cairan epidermal itu dapat dicegah. Kan kalau terhidrasi, kulit akan dihalangi adanya komponen lipid ini, sehingga tadi dalam kondisi tidak ada faktor dari luar, misalnya tadi tidak berada di ruangan ber-AC terus-menerus, ya tidak berada ya, berarti NMF ini bisa kalian rasakan ya, kulit kalian tidak hidrasi gitu. Cara mengingatnya mungkin ada kesulitan dengan PPT-nya, kalimatnya sulit dipahami, maka dengan bahasa dan analogi yang saya sampaikan, semoga bisa paham ya. Oke. Kemudian kulit sebagai pertahanan terhadap UV merupakan fungsi dari kulit yang kita rasakan. Kita tahu kalau kita keluar tanpa tabir surya, sunscreen ya, kita aktivitas kita di bawah sinar matahari jam 11-12 atau suka berenang gitu ya, lama-lama kan kulit kalian berubah gitu, jadi gelap gitu ya. Kita tahu gelap itu perubahan warna, yang awalnya saya merasa putih jadi belang, hitam gitu ya. Badan saya hitam, maka kaitannya dengan melanin ya, warnaan. Dan lama-lama efek samping ditimbulkan perubahan warna itu disebabkan adanya melanin ya, disebabkan adanya sinar UV yang maparin kulit kita terpapar, kontaknya lama, maka akan mempengaruhi sel melanosit menghasilkan jumlah melanin yang lebih banyak, sehingga tadi tertimbul warna hitam atau flek hitam mungkin ya terjadi. Itu merupakan efek sampingnya. Melanin itu bisa berwarna coklat, kuning coklat, atau hitam yang dihasilkan oleh sel melanosit. Kemudian kalau kita bahas sel melanosit, tadi adanya di gramitifum yang memproduksi melanin disimpan dalam melanosom. Itu merupakan proses terbentuknya melanin gitu ya. Siapa yang memproduksi sel melanosit, disimpan dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk melanosomnya. Itu melanosom inilah yang akan mentransfer melanin sampai ke korneosit. Korneosit itu lapisan terluar tadi kan ya, sel keratinosit kan
yang menghasilkan keratin, korneosit ya, secara berkala, ya lama-lama nanti kulit kalian ada perubahan tadi ya, hitam tersebut. Dengan adanya sinar UV matahari, kita tahu sinar UV itu ada A, B, C. Yang membedakan sinar UV A, B, C itu panjang gelombangnya ya. Sinar UVC lah tidak nyampe ke bumi karena terhalang oleh atmosfer bumi gitu kan. Maka yang perlu kalian ingat bahwa sinar UV itu sampai ke Indonesia ya, sampai ke bumi itu sinar UV A dan B. Jadi sinar UV itu akan diabsorpsi oleh komponen kulit kita. Nantinya akan menstimulasi sel melanosit menghasilkan melanin gitu. Jadi jumlah melanin itu yang membuat gelap. Jadi yang membedakan orang kulit putih, orang negro yang berkulit hitam, itu jumlah melaninnya yang diproduksi. Lama-kelamaan kalau misalnya kita tidak menggunakan sun protector ya, sunblock misalnya, sunscreen, maka kalau sering terpapar sinar matahari lama-lama akan berbahaya pada kulit kita. Ya, terakumulasi ya, lama-lama bisa menyebabkan tidak hanya hitam ya, bisa jadi kanker kulit. Nah itu kanker kulit bukan berarti tadi pertumbuhan kanker atau perkembangan kanker tuh hari ini kamu berjemur besok kanker, enggak seperti itu. Jadi ada prosesnya kan. Kalau proses bermutasi sel itu kan kita tahu sel itu akan bermutasi. Nah mutasinya itu ya lama gitu. Kalau untuk terjadinya kanker ya, kalau misalnya pemicu penyebab kanker itu ada ya mungkin cepat berproses terjadi kanker tersebut. Tapi kalau misalnya pemicunya tidak ada ya, bermutasinya normal ya, maka tidak terjadi penyakit kanker tersebut. Itu ya kaitannya dengan kulit, jumlah melanin yang diproduksi. Tadi fungsi melanin selain memberikan warna pada kulit kita, bisa sebagai tabir surya alami. Ya tadi kan secara respon dia menghasilkan warna ya. Dan selain warna melanin, warna kulit bisa jadi proteksi tabir surya, merupakan tabir surya alami. Kemudian fungsi melanin lainnya bisa mengikat obat, komponen pengikat obat, bisa juga sebagai energi transducer. Jadi melaninnya akan mampu mengubah beberapa energi dari yang menjadi bentuk energi menjadi panas, kemudian dilepaskan. Yaitu kaitannya tadi dengan disebutkan fotoproteksi gitu ya, melindungi tabir surya. Panasnya energi dibentuk panas, kemudian dilepaskan. Itu fungsi melanin. Kemudian berikut gambarnya warna kulit. Tadi kita tahu kulit warna ada putih, ada hitam gitu ya, bercahaya, gelap gitu ya. Jadi ini kulit putih, ini kulit hitamnya misalnya. Maka bagian permukaannya jumlah melaninnya sedikit ya. Kalau misalnya gelap itu jumlah melaninnya banyak. Siapa yang memproduksi tadi sel melanosit gitu. Melanositnya di sini. Jadi dia punya spot titik-titik. Nah, titik-titik inilah ya jumlah melanin. Maka nanti jumlah melanin ini akan berdifusi ya ke atas kan bahasanya ya. Bahasa ilustrasinya gitu. Bahasa. Jadi terdapat dalam sel melanositnya, yaitu yang memberikan warna. Jadi melanin itu terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu ada eumelanin, ada peomelanin. Kalau eumelanin dia akan memberikan warna hitam dan coklat. Kalau peo dia akan memberikan warna cerah, coklat kemerahan. Maka kalau kulitnya tadi ada coklat matang, coklat busuk ya, mungkin sawo matang, warna apa ya, variasi ya kulit kita masing-masing ya. Tidak ada yang sama gitu ya kulitnya, pasti ada sedikit lah perbedaan degradasi warna coklat tersebut. Artinya kalau misalnya warnanya hitam itu eumelanin, kalau agak cerah itu peomelanin gitu.
Warna kulit ini yang tadi kita tahu tergantung pada jumlah melanin yang diproduksi oleh sel melanosit. Jumlah melanin atau jumlah pigmen melanin atau pigmen karotenen dan hemoglobin. Jadi jumlah pigmen itu ada melanin, karoten, dan hemoglobin. Oke. Berikut mekanisme pigmentasi ya, perwarnaan kulit. Proses pembentukan pigmen melanin diawali dengan pada bulir-bulir atau pada sel melanosit ya, menghasilkan dalam bentuk melanosom yang terdapat di antara sel basal keratinosit di dalam lapisan basal. Melanosom tadi terdapat keratinosit berupa partikel padat, di mana pembentukan melanosom dalam melanosit ini ada 4 fase. 4 fase yang pertama, di mana diawali pembentukan melanosom dari matriks protein. Protein yang tadi kulit kita punya protein. Selain protein ada tirosinase, merupakan enzim ya. Kalau ase itu enzim, berarti enzim tirosinase. Kemudian diliputi membran dan membentuk vesikula bulat. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua ada premelanosom. Pembentukannya lebih sempurna, maka ada proses selanjutnya itu pembentukan melanosom yang sempurna, tetapi belum terlihat adanya pembentukan melanin. Belum terjadi perubahan warna. Kemudian pada fase 3 mulai nampak adanya deposit melanin dalam membran vesikular. Ya, artinya ada spot dark ya, yang hitam. Kemudian fase berikutnya itu fase 4, yaitu deposit melanin memenuhi melanosom merupakan partikel padat. Maka tadi melanosom tadi seperti ini nih. Jadi menumpuk-numpuk kan. Itu melanosom. Oke, berikut kita tahu tadi perubahan warna kita bisa berubah kulit kita ya. Pengen putih maka kita pakai hem body whitening gitu kan, supaya glowing gitu. Kalau misalnya beraktivitas di bawah terik matahari, maka kita menggunakan kosmetik sunscreen gitu ya, yang ber-SPF untuk melindungi kulit kita dari sinar paparan matahari, yang kita tahu tadi paparan matahari itu bisa merubah kulit kita ya, merusak. Ada eritema, ada yang membuat eritema itu merah-merah, ada yang membuat kulit kita sensasi terbakar, ada juga yang membuat kulit kita menjadi berubah warna kulitnya. Itu kaitannya nanti berapa lama berapa sering kontak kulit kita atau terpapar kulit kita dengan matahari. Jadi ya, tapi kalau misalnya terpapar matahari atau dalam proses tanning di salon, akan berakumulasi produk melanin kita dalam kulit dalam bentuk melanosom tadi ya, di keratinosit ya, sehingga membuat kulit kita menjadi gelap. Jadi akumulasi melanin ini yang akan melindungi DNA sel epidermis dari kerusakan akibat sinar UV dan kerusakan asam folat. Jika akumulasi melanin yang berlebihan, jumlah melanin tadi yang diproduksi itu banyak, tadi efeknya kan yang dirasakan secara efek terakhirnya itu warnanya kulit berubah jadi gelap gitu kan. Yaitu akan mengganggu juga, selain warna kulit kita warnanya hitam, bisa membuat juga pembentukan, kalau sintesis itu pembentukan vitamin D. Kita tahu kalau kita berjemur di bawah matahari ya jangan lama-lama ya. Kalau misalnya sebentar itu baik untuk kesehatan, di mana bisa proses pembentukan alami vitamin D dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita terpapar matahari lama-lama, terlalu lama, jumlah melaninnya terakumulasi berlebihan, maka bisa mengganggu penyerapan kalsium dalam tubuh. Jadi itu yang perlu kita antisipasikan gitu ya. Jadi jangan terlalu sering atau lama terpapar
terpapar matahari, kalau pagi-pagi sih baik ya mataharinya, masih bisa dimanfaatkan untuk proses pembentukan vitamin D ini. Kemudian kalau misalnya kita terpapar matahari ya, biasanya atau sering aktivitas berenang misalnya, kan mungkin terjadi, atau ke pantai. Nah di Lampung ini kan banyak pantai ya. Kalau misalnya belum ke pantai ya, ke pantai dulu biar healing gitu kan, kalau anak muda sekarang. Maka jangan lupa pakai kosmetik sunscreen supaya tidak terjadi seperti ini, spot hitam merah-merah ya. Nah, ini namanya eritema atau sensasi terbakar kulitnya. Bukan terbakar kena api menyudut, bukan, tapi mungkin beberapa orang ada yang panas, ada yang merasakan perih, ya itu namanya akibat efek samping dari matahari tersebut. Kemudian ada gambar ya di pojokan kanan atas. Ini namanya tai lalat gitu ya kan, kotoran lalat gitu ya, yang nempel di kulit kita gitu istilahnya ya. Yang mungkin kalian bisa mungkin teman kalian atau diri kalian sendiri punya lalat ya. Terus ada lalat yang besar lama-lama gitu kan. Itu namanya beda lagi. Jadi ada moles atau tai lalat merupakan melanosit. Kalau melanosit itu berubah, yang awalnya di pipi atau di tangan kita ya, atau di kulit kita, di tubuh terdapat tai lalat, awalnya kecil, lama-lama dia membesar dan membesar gitu ya. Yang artinya itu melanositnya besar. Maka perlu kita berobat. Berobatnya ke dokter biar kita dipantau apakah ini lazim atau tidak lazim. Jadi kalau misalnya perubahannya besar, ya silahkan konsultasi ke dokternya ya. Apakah perlu dimonitoring, membahayakan atau tidak. Kalau dia membesar itu kan ada terjadi perubahan ukuran moles atau tai lalat ini, ya bisa mengindikasikan adanya kanker. Jadi dicek permukaan tubuh kalian masing-masing ya. Adakah tai lalat? Ya sayangi tubuh kalian gitu kan ya. Tidak hanya wajah saja ya, seluruh permukaan tubuh. Ketika mandi dicek tai lalatnya ada nggak, berkembang atau tidak gitu kan. Itu salah satu antisipasi supaya tidak timbul kanker ya, minimal kan. Oke, kemudian kulit kita punya mikrofloral normal ya, mikroorganisme atau mikrooba normal yang disebut residen, menetap di permukaan kulit tapi dalam jumlah normal. Kalau jumlahnya berlebih yaitu menimbulkan suatu penyakit nantinya gitu kan, entah penyakit jamur, kudis, kurap dan sebagainya yang mungkin ada sediaan obat ya, panu, kudis, jamur, yaitu kalau mikrobanya banyak dalam tubuh ya, artinya tubuh kita itu memang punya mikroba tapi jumlahnya dalam kondisi normal gitu. Faktor penyebab perkembangbiakan mikroba di kulit kita adanya asupan bagi mikrobanya tersebut, misalnya dalam kelembapan yang mungkin terjadi, misalnya kelembapan biasanya terjadi di sela-sela, baik sela paha atau sela leher gitu ya. Biasanya ada ruam, misalnya punya adik ya atau ponakan masih bayi ya, biasanya terjadi ruam popok ya pada bayi gitu kan. Kenapa terjadi ruam popok? Karena orang awam biasanya tahu pampers yang digunakan gitu ya. Nah, pampersnya lamaan dipakai, tidak diganti, maka terjadi kelembapan yang merupakan asupan makanan mikroba sehingga mikrobanya berkembang biak dalam jumlah banyak. Itu salah satu penyebab terjadinya suatu penyakit atau suatu ya tadi ruam popok tadi contohnya. Maka komponen utama dalam jasad renik ya, dalam suatu bakteri atau mikroba, asupannya itu karbohidrat, protein, garam ya, sama kayak kita ya, butuh karbohidrat, protein ya, itu
Jadi bakteri hampir mirip dengan kita gitu kan, yang butuh asupan makanan. Maka kalau kita makan banyak, kita bisa berenergi, bisa berkembang gitu kan. Ya, mikroba juga seperti itu. Kalau ada komponen pendukungnya berupa makanan dia, maka dia berkembang biak. Suhu optimal pada pertumbuhan mikroba sekitar 20-40 derajat Celcius, dan tempat bertumbuh di tadi sela paha atau sela jari. Ya tadi ada ruang popok di sela paha bayi atau di sela jari kita, misalnya kutu air, kudis, kurap dan kawan-kawannya ya. Itu satu paket, yaitu artinya karena ada lembab dan ada makanan asupan bagi mikroba sehingga berkembang biak. Oke, kalau kita berada di Indonesia, kita tahu Indonesia kita itu merupakan negara tropis. Maka tunggu bentar. Oke, kita tahu Indonesia atau negara kita yang negara tropis, kita tahu sinar matahari tadi, kita sering terekspos matahari ya, ada sinar UVAB ya, yang memapari kulit kita saat beraktivitas, maka kita butuh suatu perlindungan bagi kulit kita. Walaupun kulit itu punya nilai NMF-nya, natural moisturizing, punya melanin yang merupakan tabir surya alami, tapi seberapa sering kita beraktivitas gitu ya di bawah sinar matahari. Maka kita tahu kalau terlalu lama terekspos matahari itu tidak baik gitu. Maka kita membutuhkan kosmetik tabir surya salah satunya. Tapi kalau misalnya kecantikan ya, klinik kecantikan atau dalam konsep kecantikan beda lagi Indonesia ya, whitening, glowing gitu. Jadi segala ingin putih cepat atau glowing cepat ya, merupakan kecantikan, maka kosmetiknya itu berupa kosmetik whitening. Jadi kosmetik pemutih kulit. Maka warga Indonesia ya seperti kita ya, saya dan kamu membutuhkan ya kosmetik pemutih ya, supaya tidak cepat menghitam ya, dan tabir surya. Oke, tadi kita punya matahari yang dimana UVA, UVB memapari kulit kita, dimana UVAB itu punya panjang gelombang. Ketika terpapar oleh kulit kita, kondisinya tadi kulit itu kan ada epidermis, dermis, hipodermis. Sejauh mana UV itu terabsorpsi di kulit kita? Tadi kenapa kita butuh sunblock ya, sunscreen? Itu karena melapisi bagian atasnya ya. Kerjanya tabir surya itu pada permukaan terluar, epidermis. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan sunscreen, maka UV itu akan absorpsi sampai dermis. Nah, kalau misalnya sampai terjadi di epidermis, itu tadi kesannya efek yang ditimbulkan adalah efek terbakar. Itu pada UVB. Kalau pada komponen UVA-nya, dia akan menyerap sampai sejauh dermis ya, dimana nanti kulit itu akan wrinkle, mengerut, penuaan dini kulit, cepat terjadi kerutan tadi salah satunya. Itulah efek yang dirasakan atau efek samping yang ditimbulkan oleh sinar matahari. Jadi jangan bilang sinar UV matahari yang buat sunburn kata. Ya, berarti belum belajar ilmu kosmetik. Jadi kalau kosmetik ya tadi di minggu pertama kalian sudah tahu golongan-golongan kosmetik, maka mungkin hampir setengah kosmetik golongan itu kalian gunakan sehari-hari ya. Jadi aplikatifnya bisa terjalankan ketika mengambil
mata kuliah ini, jadi menyerap ilmunya cepat ya. Oke, untuk efek negatif yang ditimbulkan sinar matahari UVB tadi, sunburn, sensasi terbakar kayak perih, merah ya. Kemudian kalau UV